Selamat siang Mas Bimo. Di sini aku memulai wawancara sesi tanya jawab ya. Apa sih latar belakang Mas Bimo memilih profesi di bagian ekspor impor yang berhubungan dengan bea cukai tersebut? Halo, selamat siang Kak Bel. Oke, langsung saja Kak Bel. Untuk latar belakang, kenapa Mas Bimo ngambil profesi di divisi ekspor impor? Karena yang terutama sekali menawarkan peluang untuk kerja di berbagai lokasi, termasuk luar negeri. Ini memberikan fleksibilitas dan kesempatan untuk mengalami atau menemukan budaya baru. Baik Mas Bimo, selanjutnya pengalaman menarik apa dan mengesankan dalam menjalani profesi ekspor impor yang berhubungan dengan bea cukai tersebut? Yang menarik menurut saya kerja dengan banyak orang yang lokal, orang lokal dan orang ekspatriat dari luar negeri. Terus yang kedua, poin kedua, mungkin yang mengesankan bekerja di divisi ekspor impor memerlukan pemahaman tentang berbagai aspek seperti hukum, perdagangan internasional, logistik, perpajakan, dan kebijakan pemerintah. Oke, baik Mas Bimo. Lalu apa saja nih tanggung jawab dari profesi Mas Bimo dalam bagian ekspor impor yang berhubungan dengan bea cukai ini? Untuk tanggung jawab utama di divisi ekspor impor ada 5 poin utama. Pertama di pengelolaan dokumen kepabeanan seperti bill of lading, invoice, packing list, terus dokumen pemberitahuan impor barang, terus ada juga pemberitahuan ekspor barang. Terus kemudian ada COO juga. Untuk poin kedua, tentu saja koordinasi dengan bea cukai. Untuk poin ketiga, itu ada pengaturan logistik internasional. Jadinya mengatur dengan pihak forwarder untuk mengatur penerimaan barang, untuk mengatur jadwal kedatangan dan pengiriman barang. Terus yang keempat, koordinasi dengan internal perusahaan. Internal perusahaan maksudnya bagian gudang. Kita harus memberitahu kapan sih barang datang, terus kapan sih barang akan keluar, kita harus mengerti jadwalnya juga. Terus yang terakhir, poin kelima itu kita harus mengelola sistem IT inventory kawasan berikat. Jadinya kita berkewajiban melaporkan kedatangan barang atau pengiriman barang, kita harus update IT inventory-nya. Itu sistemnya di Bea Cukai. Oh, baik Mas Bimo. Selanjutnya, aku mau tahu nih, apa saja sih skill dan kompetensi yang dibutuhkan dari profesi ekspor impor yang berhubungan dengan bea cukai tersebut? Profesi ini membutuhkan skill kombinasi antara keterampilan teknis, terus kompetensi administratif, dan kemampuan interpersonal. Jadi pertama, pengetahuan teknis di sini meliputi memahami regulasi kepabeanan, terus memahami dokumen ekspor impor, terus memahami sistem dari bea cukai sendiri, sistem CISA, terus kemudian ada konsep pengangkutan barang, terus harus juga memahami pengelolaan kawasan berikat. Terus untuk poin kedua, kemampuan administratif di sini, maksudnya kita harus memahami pelaporan aktivitas ekspor impor secara akurat, tepat waktu, termasuk harus real time melaporkan laporan realisasi kawasan berikat. Untuk poin ketiganya, kita harus memiliki keterampilan komunikasi dan negosiasi, serta pengambilan keputusan yang cepat. Bisa kita katakan kita harus multitasking. Selanjutnya, aku juga pengen tahu nih bagaimana Mas Bimo mengembangkan skill dan kompetensi yang dimiliki Mas Bimo dalam bidang ekspor impor ini. Untuk pengembangan skill, yang paling utama kita harus mau belajar, belajar, dan belajar. Update tentang semua hal mengenai regulasi bea cukai, terutama terus tentu saja perkembangan kegiatan ekspor impor sekarang. Baik-baik.
Selanjutnya, bagaimana sih etika dalam profesi ekspor-impor ini yang berhubungan dengan bea cukai tersebut? Etika dalam profesi ekspor-impor, terutama di kawasan berikat, sangat penting karena aktivitasnya melibatkan interaksi dengan banyak pihak seperti bea cukai, terus buyer, si pembeli, ataupun si supplier, dan instansi pemerintahan. Etika yang baik tidak hanya menjaga reputasi perusahaan, tetapi juga memastikan kelancaran operasional dan kepatuhan terhadap hukum terjaga. Oke, Mas Bimo. Selanjutnya, hal apa saja nih yang menjadikan profesi ekspor-impor ini yang berhubungan dengan bea cukai ini lebih menarik dibandingkan profesi-profesi lain? Yang menjadikan profesi ekspor-impor lebih menarik dibandingkan profesi lain, pertama, profesi ini memberikan kesempatan untuk bekerja dalam skala internasional. Terus yang kedua, kegiatan ekspor-impor seringkali cepat berubah dan dinamis, yang tentu saja memberikan tantangan untuk kita harus belajar dan belajar terus. Baik, oke. Selanjutnya, apa saja sih tantangan di profesi bagian ekspor-impor ini yang berhubungan dengan bea cukai tersebut di era digital saat ini? Saat ini, kegiatan ekspor-impor banyak menggunakan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi operasional. Jadi kita harus terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi itu, Kak. Oke, Mas Bimo, pertanyaan terakhir nih. Penerapan ilmu komunikasi selama perkuliahan Mas Bimo dahulu di bidang ilmu komunikasi Universitas Veteran Yogyakarta ya, ke pekerjaan Mas Bimo saat ini bagaimana sih penerapannya? Penerapan ilmu komunikasi yang mendasar, yang paling penting dalam divisi ekspor-impor, itu tentu saja kemampuan negosiasi dengan berbagai pihak, seperti pemasok, supplier yang sudah saya jelaskan tadi, terus distributor, forwarder, dan juga buyer, dan juga yang paling penting pemerintahan. Jadi divisi ekspor impor kita itu berdiri di antara dua pihak. Satu pabrik, di mana pabrik mencari kemudahan, kelancaran untuk segala proses kegiatan ekspor impor. Terus yang kedua dengan pemerintah. Pemerintah kita harus mematuhi segala peraturan yang sudah dibuat. Baik Mas Bimo, terima kasih. Sesi wawancaranya tanya jawab sudah selesai dan terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk hari ini. Sama-sama Kak Abel, sukses selalu.